Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak ribuan, tapi jawabnya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama jawab dengan yang hadir, jadi sama suaranya ribuan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu ibnu Adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus orang tua kita Habib Zain Ba'bud dan juga para asatidz Ustaz Waluyo, Ustaz Rahmat dan para sepuh yang lainnya. Mudah-mudahan kita doakan para habaib dan para asatidz panjangkan umur, sehatkan, luaskan rezeki, mudahkan dalam taat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dunia akhirat, amin. Dan juga semua jemaah Majlis Hadadul Qulub dan juga para pendengar yang mendengar, yang hadir semuanya, mudah-mudahan antum semua insyaallah diberikan kebaikan dunia akhirat, berikan anak dan keluarga yang soleh-solehah, dan insyaallah disenangkan dunia sampai akhirat, dapat berjumpa Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di penghujung atau pekan yang ketiga di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan juga hari-hari ini, saat ini adalah malam Jumat yang mulia. Kita alhamdulillah mengisi waktu kita setiap pada malam Jumatnya, setiap pada malam Rabu atau Seninnya kita hadir di majlis ini guna mendapatkan ilmu, guna berzikir, membiasakan adat yang baik, mengistiqomahkan kita dalam ketaatan, mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu. Ini adalah suatu tanda Allah Subhanahu wa taala ya mengatur kita dengan kebaikan. Allah menginginkan kita baik. Allah menginginkan kita banyak amal. Allah menginginkan kita banyak ilmu. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang soleh, ya, hingga kita dimudahkan untuk selalu hadir di majlis-majlis seperti ini, majlis zikir, majlis menuntut ilmu. Kalau Allah tidak sayang, Allah tidak cinta, mungkin kita jarang hadir di majlis seperti ini. Malam Jumat kita kemana, malam Senin kita keluar, malam Rabu kita pergi, ya, malam Kamis kita sibuk, malam dan seterusnya. Sehingga kita lalai, disibukkan dengan gawe-gawe kita yang tidak habis-habisnya. Ya, kalau kita mengejar suatu yang tidak habis-habis, berarti kita menghabiskan waktu, ya, menghabiskan umur pada hal yang sia-sia. Ya, karena itu dengan kesibukan kita tetap hadir majlis ilmu. Dengan kesibukan kita tetap hadir majlis taklim. Dengan kesibukan kita tetap kita banyak ibadah, banyak taat. Jadi kita tidak didahului dengan kematian, kita dalam keadaan sedikit ilmu, sedikit amal. Jadi kenapa banyak orang yang terlena itu adalah tatkala ajalnya datang, amalnya sedikit masih. Ya, ajalnya tiba, ya dia banyaklah lalai, banyaklah sia-sia, banyaklah kemaksiatan. Nah, ini ada dinamakan orang-orang yang lalai. Nah, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang lalai. Ya, waktunya banyaklah lalainya daripada ibadahnya. Ya, di saat orang di waktu maghrib dan isya mereka berzikir dengan zikir yang panjang. Ada yang baca Al-Quran 1 juz. Di saat orang setelah maghrib dan isya, antara maghrib dan isya itu mereka berzikir, membaca ini dan membaca itu, ratib dan zikirnya. Di saat orang antara maghrib dan isya berkumpul di masjid, berkumpul di musala,
Nah, kita disibukkan dengan kesibukan kita. Apa dia gawainya? Ada gawe terus. Nah, tak habis-habis gaweannya. Nah, padahal ya di waktu itulah, di waktu maghrib dan isya ini adalah waktu kita mendekat kepada Allah. Waktu kita mulai merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dan begitu pun juga di saat orang setelah di isyaknya mereka disibukkan dengan sholat isya berjamaahnya. Di saat orang waktu isyaknya mereka setelah sholat isya mereka sholat ba'diyah isyaknya. Yang mana sholat ba'diyah isya lebih afdal daripada sholat tarawih bahkan. Ya, mereka disibukkan juga setelah isya sholat witirnya. Ya, mulai boleh laksanakan sholat witir, jalankan sholat witir. Setelah isya mulai dengan zikirnya menjelang tidurnya. Nah, kadang ada juga kaum muslimin yang di waktu isyanya, setelah isyanya masih juga sibuk, ada yang masih di jalan, ya tidak juga berzikir. Nah, jadi kita di saat ini waktu maghrib dan isya sampai isya dan setelah isya kita berzikir, kita belajar, kita dapatkan ilmu, kita salat berjamaah, kita membaca ratib dan seterusnya sampai salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya harapannya ya kita termasuk orang-orang yang awwabin, orang yang di saat itu kembali kepada Allah. Di saat itu kita iktikafkan diri kita untuk ibadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya orang yang tidak mengiktikafkan dirinya di saat waktu maghrib dan isya sampai isya, ini adalah termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai di saat Allah Subhanahu wa taala ya memandang kita. Kita menjadi orang yang lalai di saat orang lain sibuk ibadah, sibuk zikir, sibuk bersalawat, kita masih kesibukan kita itulah. Ya. Kalau kita telaah di masa kecil dulu, waktu setelah maghrib kita mengaji, setelah maghrib kita berjamaah di rumah atau di mushola di masjid. Ya setelah maghrib kita berzikir, setelah maghrib kita bersama guru kita di saat kecil ataupun bersama orang tua kita berzikir, mengaji dan seterusnya. Nah, di saat ini mana kita? Mana waktu zikir kita, mana waktu mengaji kita, mana waktu zikir di masjid dan mushola kita antara maghrib dan isya. Ya, kita disibukkan dengan urusan kita yang tidak pernah habis-habisnya. Ini adalah kenikmatan Allah berikan kepada kita. Kita di saat ini disibukkan malam Jumat, malam Senin atau malam Rabu, sibukkan berzikir. Atau di malam-malam yang lainnya disibukkan dengan belajar, disibukkan dengan majlis ilmu. Berarti Allah cinta kepada kita. Dan ingatlah di saat kita ya asik beribadah, asik berzikir, asik bersalawat, nikmat zikir, nikmat ibadah, nikmat majlis-majlis seperti ini. Ya walaupun setelahnya ada main pingpong, main yang lainnya, tapi asik kita berzikir, belajar pada malam-malam seperti ini, tempat-tempat seperti ini, maka ketahuilah di saat itu Allah cinta kepada kita. Allah berikan rahmatnya, perhatiannya kepada kita. Ya, jadi kita bersyukur. Nah di saat itulah kita yakinkan bahwasanya kalau sudah Allah perhatian pada saat itu kepada kita, yakinkan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka banyak-banyak berdoa di saat kita asik dalam ibadah dan zikir dan belajar dan seterusnya. Berarti Allah perhatian kepada kita, Allah menyusun skenario yang indah buat kita. Ya, kalau dihitung itu kau dapatkan amal yang banyak di pada malam Jumat kau berzikir di tempat ini, kau berbelajar dan ilmu di tempat ini. Ya, kau berkumpul di tempat itu, kau banyak dapatkan pahala amal. Nah, di saat mendapatkan balasan ya ibaratannya sedemikian. Oleh karena itu ya di saat ini ya tenangkan diri kita dengan ibadah, tenangkan diri kita dengan berzikir ya, dan setelah itu kita pulang ke rumah ya, kita bersosialisasi dengan anak dan keluarga, kita pun akan memberikan cahaya-cahaya yang Allah berikan kepada kita itu kepada anak-anak kita. Jangan pulangnya langsung tempat kawan, langsung tempat konco, langsung tempat ya tempat teman bisnisnya. Berarti cahaya yang Allah berikan tadi di saat majlis zikir dan majlis ta'lim tadi kita berikan kepada mereka. Sudah dahulu tinggal sedikit
berkahnya baru kita berikan kepada anak dan istri kita, berarti ya kesiangan ya. Karena itu ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, insyaallah kita sebagaimana kita dikumpulkan di dunia, Allah kumpulkan juga kita di surga ya, nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkumpul banyak dengan orang-orang yang lalai, kumpul orang yang ahli maksiat, nanti Allah kumpulkan juga bersama mereka nanti. Ada yang tukang gaplenya, ada yang tukang main bolanya, ada yang tukang bisnisnya, ada yang tukang urusan ini dan itunya. Nanti kalau kita banyak kumpul mereka, maka akan dikumpulkan oleh Allah SWT bersama mereka. Na'udzubillah. Karena itu selalulah hadir kita pada tempat yang baik, bersamalah kita orang-orang yang baik, yang bersihkan hati kita sehingga kita akan dapat melihat kebaikan. Banyakkan amal kita akan melihat orang yang ahli amal. Ya. Pandanglah dengan pandangan yang baik, melihat sesuatu, melihat orang, maka kita akan dapat memandang. Ya, akan dipandang oleh orang lain juga pandangan-pandangan yang baik buat kita. Maka di saat kita dalam keadaan ya tidak dalam keadaan kebaikan, dalam ketaatan, ya, dalam keadaan santai, maka di saat itu bertafakurlah kita. Ya, lagi santai, ya bertafakurlah bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita selama ini yang harus kita syukuri ya, dan harus kita berikan pada waktu yang baik, pada amal ibadah yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita membaca kitab Nasihat Diniyah yang dikarang oleh Habib Abdullah Haddad sampai pada pembahasan menjaga perihal yang zahir, anggota badan kita yang zahir, yaitu menjaga al-batan, perut kita. Ya, jadi kemarin sudah disampaikan ya, yang kita jaga zahir dan batin. Kalau ungkapkan dalam Al-Quran ya, ada mata, sam'a wal basar, dan pendengaran dan mata kita, wal fuad dan hati kita. Jadi yang dua ini adalah yang zahir, yang ada tampak, dan satu yang batin. Dan yang berikutnya ini tentang batin, perut kita. Ini yang zahir. Ya. Yang zahir ini harus kita jaga. Kita dapat menjaganya, kita dapat merasakannya. Ya. Kalau yang hati ini ya berkaitan dengan ilmu. Kita sebagaimana kita ada ilmu, banyak ilmu, kita bisa mengendalikan hati. Ya, semakin banyak ilmu yang kita tahu, kita miliki, kita dapati, maka kita semakin banyak, ya, makin baik dalam membaguskan hati kita. Perut adalah suatu nikmat yang zahir yang Allah berikan kepada kita. Hendaklah kita jaga dari segala keburukannya, yaitu jaganya dengan memasukkannya dengan sesuatu yang halal, menjauhkan daripada sesuatu yang subhat. Ya, kalau kita bisa menjaganya, maka niscaya kita akan, berarti kita telah membaguskan ya, apa yang kita masukkan dalam zahir ini, dalam perut kita ini. Kalau kita sudah bisa memasukkan sesuatu yang halal, ya, sesuatu ibaratnya kita memberikan masukan ya, yang bisa melancarkan pada tubuh kita ini sesuatu yang baik. Ya. Bagaimana seperti kalau mobil itu dikasih bensin yang baik, dikasih aki yang baik, maka saya jalannya bakal baik. Coba kalau mobil kita kasihkan bensin yang tidak baik, bensin yang oplosan, bensin yang murahan, maka mulailah mobil itu batuk-batuk terus. Motor kita dikasihkan bensin yang oplosan, maka akan batuk-batuk terus. Ya, tidak baca jalan, aku tidak bisa jauh. Kenapa? Motor akan batuk-batuk terus. Nah, diajak jalan itu ada kendala, ada masalah. Nah, begitu juga kalau kita memasukkan dalam perut kita sesuatu yang tidak baik, ya, yang oplosan, ya, masukkan sesuatu yang subhat,
masukkan sesuatu yang haram, maka akan berat efeknya untuk ibadah, akan menjadikan hati kita menjadi keras, akan menjadikan kita tidak bersemangat dalam melaksanakan kebaikan. Kita tidak akan atau sedikit akan mendapatkan kemudahan memahami ilmu agama. Kita akan sedikit akan mendapatkan susah mendapatkan hikmah ilmu dari yang langsung Allah berikan dari amal ibadah dan ketaatan kita. Sedikit kita akan mendapatkan rahmat. Sedikit kita akan mendapatkan memiliki sifat kasih sayang lemah lembut kepada kaum muslimin lainnya. Akibatnya apa? Akibat kita memasukkan yang dalam mesin kita ini sesuatu yang tidak baik. Kalau motor mogok batuk, mobil macet, batuk-batuk, mogok maju mundur. Ini anggota kita, mesin kita ini, tubuh kita ini akan tadi mengalami efek-efek yang tadi. Gimana kalau kita rasakan, kita selama ini kita rasakan berat untuk ibadah. Bangun sholat isya, kalau di masjid musola lama, kalau di majelis langsung sholat isya. Tapi kalau sudah di rumah, apalagi sudah ngantuk, sudah kekenyangan, nak isya beratnya. Apalagi nak melakukan dia isya, apalagi tambah berat untuk ibadah. Apalagi nak melaksanakan sholat tahajud malam, sudah bangun tapi setengah mati, macam ada batu badan ini, kepala ini berat untuk melaksanakan sholat tahajud. Ibadah-ibadah yang lainnya juga begitu berat kita untuk melaksanakannya. Orang tua ada tapi kita mengunjunginya sebulan sekali. Telepon ada sama kita terus tapi tidak pernah telepon kepada keluarga, sanak famili, orang tua dan seterusnya. Berat kita untuk melaksanakan. Mungkin ini dikarenakan kita memasukkan pada mesin kita pembakarnya bahan bakar yang tidak baik sehingga berat untuk ibadah. Tadi kadang kita susah untuk memahami ilmu, susah mendapatkan keberkahan, susah kita tidak memiliki rahmat kasih sayang kepada kaum muslimin yang lainnya. Ini dikarenakan tadi. Oleh karena itu hendaklah kita jaga. Makanya kita kalau mau menjaganya, kalau biar kita tidak kemasukan yang tidak baik, makanan minum kita, biar duduklah pada tempat-tempat yang baik, bersamalah orang-orang yang baik. Kita minta kepada Allah itu, kita kejar dalam mencari rezeki itu yang halal, walaupun susah. Tapi jangan sampai kita berprinsip ada apa-apa lah, yang mana ada yang haram lagi-lagi asal dapat. Jangan. Kalau kita merasa demikian, perasaan demikian, memiliki pemikiran demikian, maka akan datang juga rezeki yang tidak halal. Jadi usahalah kita carilah rezeki yang halal, maka Allah akan berikan jalannya. Tapi kalau kita tidak, Allah tidak akan berikan juga jalan rezeki yang baik itu. Hingga dengan kita menjaga, maka akan mudah paham, akan mudah ke majelis, akan mudah kita ibadah, akan mudah kita bersilaturahmi dan lain sebagainya. Dan juga yang harus kita jaga dari perut itu, kita banyak tersering mengikuti syahwat yang ada dalam perut ini. Baik itu syahwat makan dengan banyak makannya, banyak kenyangnya. Sehingga pun dengan demikian kita akan menjadikan itu menjadi hal-hal seperti tadi, efek juga. Perut kita kekenyangan juga tidak baik berarti. Yang kenyang dengan yang halal tidak baik, apalagi kenyang dengan yang haram. Kenyang dengan yang mubah itu tidak baik, apalagi kenyang dengan yang haram, yang makruh. Dalam hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang di dunianya banyaklah kenyangnya daripada laparnya,
maka dia di akhirat akan sebaliknya, banyaklah laparnya, kelaparannya daripada dia kenyangnya. Jadi kalau kita di dunia ini, maka jaga jangan sampai nak makan nak banyak terus, kena kenyang terus ya. Maka dengan kita belajar, dengan kita hadir majelis, dengan kita bersilaturahmi, karena kita kelaparan, nah itulah dengan kita lapar itu dan dengan kita lapar, jadi dengan melakukan kebaikan maka akan menjadikan kita ini akan menjadi tadi tambah taat nih, tambah mudah, tidak berat. Kenapa? Kita kelaparan tadi. Jadi jangan kita selalu memikirkan apa yang masuk dalam perut kita sehingga kita tidak pernah kelaparan. Ya. Pikirkan apa yang kita serahkan, hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kalau perut ini atau diri kita ini tidak mungkinlah kita akan kelaparan, pasti yang ngerasain kalau sudah lapar itu pasti berbunyi dia kalau kelaparan itu. Tapi kalau ibadah kita sedikit tidak ada bunyinya, ada tak? Kita tidak kelambat, belum bisa, belum dalu-dalu nih perut kita tidak ada. Ya, tapi kalau kita lapar bunyi kerok. Nah, jadi hal yang ibadah itu, hal yang taat itu, ya itu tidak ada sinyalnya pada kita. Ya kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak membiasakannya dengan melakukan kebaikan itu. Nah, tapi kalau kita kebiasaan, kalau kita selalu sholat isya walaupun dalu-dalu, selalu sholat sunnah walaupun berat, ya, selalu melakukan kebaikan walaupun malas, setelah paksa kita lakukan kebaikan itu, maka akan datang sinyal-sinyal itu. Seperti saat kita lapar, datang sinyalnya. Ya. Ya, kita bagaimana kalau orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan dan ketaatan? Ya, cak mana kalau lagi siang, nyut, teringat nasi padang rumahnya. Ya, datang malam nyut lah, teringat pengen martabak gitu, martabak Agus, teringat Agus. Ya, nyut pengen pisang, teringat Deri dan seterusnya. Ya, bagaimana upayakan kita dalam ibadah, dalam kebaikan pun demikian. Ya, tatkala nengok masjid, ya Allah, aku ini belum duha, langsung dia. Tatkala lihat orang berpeci, wah aku ini juga belum zikir hari ini. Tatkala lihat orang berkerudung, wah gimana istri anakku sudah ibadah salat belum mereka. Sinyal-sinyal itu datang tatkala kita sudah membiasakan melakukan kebaikan dan melakukan ketaatan, sebagaimana sinyal lapar yang ada dalam perut kita itu. Jadi dengan kita mengisi perut kita dengan yang halal, ya, dan menyibukkan diri kita dengan ibadah, maka niscaya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan kita mikirkan urusan dunia saja yang kita fokuskan, maka urusan akhirat pun kita harus fokuskan. Jadi kalau sudah tidak kebiasaan dengan melakukan kebaikan dan ketaatan, maka akan datang segala kebaikan kepada kita. Yang mau begawi, mau bekerja, tidak usah lagi membuat surat tanda kebaikan itu apa namanya? SCP, SKCK. Tidak perlu lagi bikin itu. Kenapa? Sudah dikasih tahu ini orang baik itu. Aku itu temannya di sini, temannya Ustadz ini, temannya sini. Oh ya sudah, baik sudah. Ada kebaikan kalau kita sudah sering melakukan kebaikan. Dan kita mempunyai kawan teman-teman yang baik, maka akan datang sinyal-sinyal kebaikan, ya. Dan berikutnya wayakhsha min dzalika, dan yang ditakutkan dari kita memperbanyak makan tadi, selalu memikirkan makan tadi apa? Al-ittisaf al-akil syahwat, kasatu syahwat, al-wuqu' fi iktihami syubhat wal muharram. Kita akan selalu berada dan melakukan hal-hal yang subhat juga. Kalau kita makan yang subhat, makan yang haram, kita pun akan melakukan yang subhat, akan melakukan sesuatu yang haram.
Jadi jangan salahkan badan kita, ya selalu berpikir yang negatif, jangan salahkan pikir kita diri kita melakukan yang subhat, karena makanan kita yang subhat juga. Jadi ada efeknya. Jadi kalau kita berpikir yang selalu berpikir positif, maka akan menghasilkan buah yang baik pula. Bagaimana ya sayur-sayur ataupun tanaman itu disirami dengan air yang baik, maka dia akan membuahkan buah yang baik. Ya. Apa ibarat kalau juga seperti daun kates, pohon kates, kalau dia tahunya buahnya kurang manis, ditambah disiram dengan gula jadi manis. Ya. Tapi kalau pohon kates kita sirami dengan air kotoran terus, maka gini tidak manis, malah tambah masam. Nah, jadi begitu pun juga diri kita ini, kalau kita memasukkan pembakarnya dengan yang baik, maka akan menjadi baik juga. Dan kita biasakan melakukan pikiran-pikiran yang positif, maka akan juga menghasilkan buah-buah yang positif daripada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, yang kadang-kadang yang menjadi merusak kita itu pikiran kita, pola pikir kita. Nah, jadi baguskan pola pikir kita dengan selalu berpikir yang positif, maka akan membuahkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang berbuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmat, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendatangkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir ya ibaratnya andaikan saya punya harta ya sebesar pisang, kita melihat pisang maka saya akan sedekahkan separuh. Ya emas misalnya, emas sebesar pisang, aku akan sedekahkan separuh. Ya separuh setiap bulan saya akan bersedekah ke fuqara masakin. Itu kita mempunyai pikiran yang demikian. Maka kita dengan punya pikiran demikian, kita sudah mendapatkan pahala dengan niat kita tadi. Ya, kita sudah kepengen demikian. Begitu pun juga kalau kita sudah negative thinking, maka kita pun tidak akan melakukan kebaikan dan ketaatan, bahkan menghasilkan keburukan. Ya, tidak mungkin lah. Ya, aku ini bisa jadi orang baik karena aku ini dulunya tidak baik. Nah, maka saya dengan pikiran yang negatif itu akan menjadikan kita tidak baik. Ya, akan tidak menguntungkan buat kita. Siapa orang yang hanya punya baik-baik dulunya, masa lalunya tidak ada. Siapa orang yang punya amal baik dari masa kecilnya tidak ada. Pasti ada amal buruknya, amal yang tidak baiknya. Nah, kita bagian daripada orang tersebut, dan saat ini kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendekat kepada Allah, maka semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin kita banyak mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, bahkan mendapatkan derajat. Ya, seperti kemarin sampaikan, seperti lampu, semakin kita mendekat tanpa ada penghalang, semakin terang kita. Orang yang banyak ibadah, maka berarti dia banyak mendekat kepada Allah. Walaupun masa dulunya dia itu kelam, gelap, tapi kalau dia bertobat kepada Allah, maka akan menjadi akan diampunkan dosa-dosanya selagi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baguskan pola pikir kita, positive thinking kita, bahkan mendapatkan derajat. Ya. Bahkan kita akan mendapatkan derajat. Kita tatkala melihat sesuatu, melihat orang, melihat teman, teman kita ini biar gini-gini, dia ini tiap hari mungkin mengajarkan anaknya mengaji. Biar begini-gini kayak orang biasa, tapi setiap hari dia mengajak anak keluarganya sholat berjamaah. Anaknya disekolahkan dan seterusnya, mendidik dengan baik. Kita pikir positif kepada orang, maka bisa meninggikan derajat kita. Kalau kita melihat orang itu biasa, orang itu tidak jauh daripada kita, orang itu lebih rendah daripada kita, maka kita tidak akan Allah berikan kebaikan buat kita. Kenapa? Pandangan kita rendah, pandangan kita tidak tinggi. Orang-orang yang ahli ibadah itu, orang yang punya ilmu itu, pasti mereka akan memandang orang itu dengan kebaikan. Maka dia akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dia melihat seseorang,
Dia melihat temannya itu, ini teman aku ini pastilah dia sholat tahajud tiap malam. Temannya aku ini pasti dia belajar terus ilmu hingga dia banyak ilmunya. Ya, dia tawaduk dan hingga dia tetap dia banyak ilmunya pasti. Sehingga kita pun akan menjadi orang yang sepertinya ataupun lebih daripadanya. Kita terus menambah ilmu dan nambah ibadah kita kepada Allah dengan kita ya berpandangan yang baik kepada seseorang. Bahkan diajarkan kita melihat seseorang itu, apalagi orang yang tidak kenal itu, anggap saja dia itu Nabi Khidir. Nabi Khidir. Maka kita memandang orang itu, kita anggap Nabi Khidir, maka Allah jadikan orang itu betul yang Nabi Khidir, maka kita memandang Nabi Khidir sudah dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Musa ya bertemu Nabi Khidir. Ya, kita seperti ya para orang-orang besar ketemu Nabi Khidir. Habib Alwi As-Segaf yang punya pabrik es itu ketemu Nabi Khidir. Ya. Dan semua ulama-ulama besar itu mereka temu Nabi Khidir. Mereka mendapatkan ilmu, dia dapat ilmu laduni, dapatkan yang lain semuanya. Ya, doanya disampaikan oleh Rasulullah. Berkah ya pandangan yang positif kepada seseorang. Ya. Jadi kalau kita melihat ibaratnya kalau sudah bagus pandangan kita melihat seluruh orang apapun, maka kita tetap berpikiran baik kepada orang itu. Apalagi melihat orang yang di masjid, apalagi melihat orang yang berpeci dan seterusnya. Oleh karena itu, ya senantiasalah kita ya mengamalkan ilmu kita. Ya, kalau walaupun ilmu kita sedikit, kalau kita amalkan maka akan mengalirkan, membuahkan ilmu yang banyak. Dia membuahkan ilmu laduni. Ya, bagaimana Nabi mengatakan, barang siapa punya ilmu dan kemudian dia mengamalkannya, dia mengajarkannya, Allah akan berikan ilmu laduni. Ya. Kenapa? Karena dia punya ilmu dan mengamalkannya. Itulah kemanfaatan orang yang suka berilmu dan suka mengamalkan ilmu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan tentang yang orang yang banyak mengisi perutnya dengan makanan-makanan, ya. Orang yang juga banyak menghiasi dirinya dengan pakaian-pakaian yang berwarna-warni, ya, maka itu adalah orang yang mendapatkan efek dari makanan yang dia banyak. Jadi efek dari makanan yang banyak, memenuhi perutnya banyak itu dia suka berbicara yang banyak, sehingga bicaranya tidak ada manfaatnya. Dia suka memakai pakaian yang berwarna-warni. Dia suka hal-hal yang lebih. Nah, ini efek dari orang yang suka makan banyak. Yang jelas orang yang suka makan banyak itu tidurnya banyak dan banyak ngocehnya juga banyak. Ya, itulah efek akibat orang yang suka makan banyak. Itu dalam urusan yang tampak. Ya, apalagi yang tidak tampak bagi orang-orang yang selalu makannya banyak sehingga dia malas dalam melaksanakan ibadahnya. Ya. Tidak ada dikatakan orang yang banyak makan itu ya ahli ibadah, tidak ada ceritanya. Ya, kecuali orang yang dia banyak makannya tapi dia memaksakan dirinya untuk banyak ibadah. Orang yang dengan badannya yang besar tapi dia memaksakan diri untuk selalu berbuat baik, itu baru bisa. Makanya ya sebelum kita berat untuk banyak ibadah daripada efek makan kita, maka hendaknya kita mensedikitkan makan. Maksudnya minimal kita jangan selalu mikirkan makan sehingga kita akan ya tidak mulia di dunia. Ya, orang yang tidak mulia di dunia ini efeknya salah satunya adalah yang banyak makannya. Nabi Muhammad SAW juga di rumahnya itu ya dikatakan hanya ada gandum saja. Dia makan makanan yang dibuat dari gandum, roti, dan kemudian sama kurma saja, sama air sudah. Banyak makanan Nabi itulah. Nah, kalau kita makan gandum terus, makan bebek dada terus, malah sudah cukup makan pagi. Ada isian makan bebek dada, ya malam makan brodo,
sore lagi makan pempek. Nah, tidak mungkin gitu. Tapi Nabi Muhammad makanannya itulah kebanyakan seperti itu. Nah, inilah. Sehingga apa? Beliau bangun malamnya, beliau semangat dalam lakukan ketaatannya, semangat dalam berjihadnya. Bangun tidur bukan memikirkan bisnis tapi memikirkan ibadah. Karena tidak menjadi nomor satu makanan itu. Nah, inilah yang ada pada dan contoh pada kita Nabi Muhammad SAW. Harapannya biar kita ini bisa memiliki ilmu, kita memiliki amal yang banyak, kita suka kebaikan, suka ketaatan, dan apa daripada sesuatu yang baik kita sudah mengamalkannya, dan apa daripada sesuatu yang dilakukan dari orang-orang yang baik kita mengamalkannya, dan apa yang diucapkan berupa zikir yang diucapkan oleh orang kita sudah mengamalkannya. Apa saja yang daripada doa yang didoakan orang-orang soleh, maka kita pun sudah berdoa dengannya. Nah, ini efek daripada kita menuntut ilmu, gemar daripada menuntut ilmu. Tapi kalau kita merasa cukup, jadilah cek inilah, jadilah aku ini biasa-biasa deh. Orang yang merasa cukup dengan ilmu, seperti orang yang mau mendaki gunung, atau seperti orang yang mau pergi berpergian. Tatkala dia mau tujuannya berpergiannya misalkan ke Pasar Kuto dari sini dengan jalan kaki misalkan, pasti dia akan bersemangat, ini bakal jauh nih jalannya, Pasar Kuto jalan kaki, dia akan semangat. Tatkala dia beristirahat, pasti istirahatnya tidak mungkin istirahatnya jam dekat, baru ke masjid istirahat dulu sejam, tidak mungkin karena tujuannya jauh. Nah, begitu pun juga, andaikan seseorang itu mau niatnya tuh tempat yang dekat, maunya ke masjid atau dengannya ke Pusri, Aisyah dengan pantai baik depan situ istirahat bentar. Banyaklah istirahatnya. Nah, kalau kita tujuan kita ilmu kita hanya yang sedikit aja dijadilah, maka kita pun akan jadinya untuk di bawah itu. Jadilah ini, maka pasti kita akan jadinya di bawah yang kita inginkan, kita tujukan tadi. Maka tinggikan semangat kita dalam menuntut ilmu, tinggikan semangat kita dalam ibadah, tinggikan semangat kita untuk menjadi orang yang lebih baik, maka kita akan hasilnya akan kita dapatkan di bawah itu. Hingga Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau mempertanyakan kepada muridnya, nak jadi apa kamu? Aku nak jadi ini, aku nak jadi itu. Ulama ini nak menjadi ulama itu. Ada satu muridnya, aku nak jadi seperti Abuya, seperti engkau. Kata beliau, kalau kau mau seperti saya atau seperti ulama itu, kau akan jadinya di bawah itu. Kalau kita kepengen, jadilah salat qabliyah dawam terus jadilah. Tidak mau yang lebih daripada itu, maka kita pasti akan di bawah itu. Sering juga masih meninggalkan salat qabliyah ba'diyah. Maka jadikan semangat kita itu lebih tinggi, maka kita akan jadi di bawah yang tinggi itu. Nah, jadilah kata Rabi Maliki, jadilah seperti Imam Abi Thalib, maka kau akan jadi di bawah itu. Semangat. Bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib? Dia punya banyak ilmu. Jadilah seperti Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang lantang dalam kebaikan, orang yang kuat imannya, orang yang selalu membantu Nabi, orang yang bersemangat dalam jihad sabilillah. Jadilah seperti Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang dengan menyokong dengan hartanya, orang yang memikirkan dengan ilmunya Al-Quran. Orang yang berupaya untuk memperjuangkan Islam sehingga namanya dikenang sampai akhir zaman. Jadilah seperti Sayyidina Abu Bakar, orang yang memberikan putrinya kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang kalau sudah memberikan putri itu berarti memberikan hampir semua hartanya kepada Nabi. Dan orang yang beriman, yang percaya yang pertama kepada Allah dan kepada Nabi, itu Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kita bisa menjadi orang yang mulia seperti mulianya Sayyidina Abu Bakar.
Ulama mengatakan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah setelah Nabi Muhammad adalah Khulafa Rasyidin. Berarti kedudukan Sayyidina Abu Bakar paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan amal-amalnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, kalau ditanya berapa harta yang kau berikan kepada Rasulullah, dia jawab semua hartaku berikan kepada Rasulullah. Ya, Sayyidina Umar, berapa kau berikan hartamu kepada Rasulullah? Saya berikan separuh hartaku untuk Rasulullah. Ya, karena dia suka berjihad, ya. Jadi perlu persiapan yang kuat, ya, banyak. Sehingga mereka menjadi mulia dikarenakan mereka berjuang untuk Allah, berjuang untuk Nabi itu semaksimal mungkin. Sehingga kalau kita berniat seperti mereka, maka kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita lemah semangat kita untuk ibadah, lemah semangat kita untuk menuntut ilmu, maka kita pun akan mendapatkan ilmu yang sedikit, amal yang sedikit. Mudah-mudahan ya kita dijadikan orang yang banyak ilmu kita, orang yang banyak beramal. Tidaklah ada ilmu kecuali kita sudah merasakan beramalnya. Ya, kita pun tidak melihat suatu amalan kecuali kita sudah mengamalkannya. Kita tidak melihat daripada kebaikan kecuali kita sudah mengamalkan kebaikan itu. Ya, maka kalau kita merasa belum melakukan perbuatan kebaikan itu, kita akan segera untuk mengamalkannya. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang suka beramal dengan ilmunya, maka Allah akan berikan ilmu laduni. Allah berikan keluasan ilmu, tambah ilmunya. Jadi mudah-mudahan kita jadikan juga orang yang selalu kurang dengan kebaikan, kurang dengan ketaatan. Sehingga kita tatkala kita sudah di masa tua kita sudah banyak ilmu kita, banyak amal kita, dan kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang hakiki yaitu apabila datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan juga di dunia sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang baik, dapat berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adanya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil mahdud sayyidi hadadil qulub wa